walking around these walls. I talk but now they fall. But you have never felt me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never felt me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. Ooh. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again.
Hai TYC, apa kabar kalian semua? Senang sekali rasanya di hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan, kita semua kembali ada bersama-sama di dalam online service TYC IFGF Manado. Dan khusus untuk hari ini, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yang luar biasa akan sangat memberkati setiap kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau dahsyat, Engkau Tuhan kami. Engkau luar biasa mencintai kami Tuhan. Setelah kami menaikkan pujian, penyembahan kami kepada Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan Yesus, hidup kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena menjadi kerinduan kami ketika kami hidup sebagai anak-anak muda, maka kehidupan sebagai anak-anak muda yang kami hidupi saat ini adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Beri kemampuan kepada kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami, dan beri kekuatan, kemauan besar bagi kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema tentang teman atau musuh. Kalau kita berbicara tentang tema ini, ada dua hal yang berbeda, yaitu teman dan musuh. Kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadikan kehidupan kita sebagai sahabat, sebagai teman bagi Allah, sebagai pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan untuk hari ini kita akan membaca di dalam kitab Yakobus pasal 4, ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Kalau kita baca kedua ayat ini, kita akan mengerti bahwa dari dua ayat ini, firman Tuhan mengajak kita untuk kehidupan kita membuat satu perubahan yang radikal, perubahan yang sangat luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita belajar dari ayat ini bahwa Tuhan sangat serius dengan kita. Sebegitu seriusnya Tuhan dengan kita, sehingga Dia mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia menjadikan kita sebagai lawannya Tuhan. Kita belajar bagaimana sih supaya kita bisa menjadi sahabatnya Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa Tuhan menempatkan rohnya di dalam diri kita, dan itu diingini dengan sangat cemburu. Dengan kata lain dikatakan bahwa Allah ini, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kita mulai bisa berpikir bahwa wow, ini kebenaran yang seperti apa yang harus kita lakukan, kecemburuan apa sih yang Tuhan punya? Bukankah cemburu itu adalah sifat yang tidak baik? Nah, untuk mengerti tentang kebenaran ini, kita akan flashback lagi kepada kenangan pada waktu kita masih kecil. Saya percaya setiap kita pernah dapat gift, pernah dapat hadiah dari papa dan mama. Ada anak kecil yang pernah dapat hadiah, dia dapat hadiah yang luar biasa istimewa dari papa dan mamanya, dan kemudian kemana-mana dia pergi, dia akan bawa hadiah itu. Even pun ketika dia tidur, dia akan tempatkan hadiah itu ada di tempat tidurnya. Ketika dia bangun, dia akan cek duluan, apakah hadiah itu masih ada di tempat tidurnya. Pada satu kali ketika teman-temannya datang ke rumah, mereka menemukan, mereka lihat hadiah itu dan mereka sangat tertarik. Mereka mulai pegang, mereka mulai mainkan. Dan ketika teman-temannya pulang, anak kecil ini menjadi sangat sedih sekali. Kenapa? Karena dia lihat hadiahnya ini, pemberian papa dan mamanya ini mulai rusak. Dia menjadi sedih, dia ambil lagi, dia nangis sekali dengan sangat sedih. Dia datangi papanya, dia datangi mamanya, dan dia bilang tolong perbaiki ini gitu. Kemudian papa dan mamanya mulai perbaiki lagi hadiahnya. Setelah hadiah itu menjadi baik kembali, menjadi bagus kembali, maka dikembalikan kepada anak ini. Dan anak ini menjadi sangat senang sekali. Kembali hadiah itu dibawa kemana-mana. Pada waktu dia tidur, dia bawa juga hadiah itu ada di dalam kamar
kamarnya, di tempat tidurnya. Dan dari pengalaman itu dia mulai belajar satu hal, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa pinjam hadiah ini dari saya, karena saya tidak mau ini menjadi rusak. Ilustrasi ini bisa menggambarkan betapa luar biasanya kita berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat menginginkan kita, Tuhan sangat mencintai kita. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin iblis datang masuk di dalam hidup kita dan merusak hidup kita. Tuhan tidak ingin iblis menjadi orang ketiga di dalam hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita kemudian menyakiti hati Tuhan, kita kemudian melukai hati Tuhan. Nah, kita belajar dari sini. Begitu istimewanya kita di pemandangan Tuhan. Tuhan cemburu kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu ada sesuatu di dalam diri kita yang dunia tidak tahu, yang dunia bahkan mungkin tidak mau tahu, bahwa sesungguhnya ketika kita memenuhi hidup kita dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan, ketika kita mengalami kepenuhan Tuhan di dalam hidup kita, maka kehidupan kita itu akan menjadi pusat kehidupan yang luar biasa. Orang-orang yang melihat kita akan melihat kemuliaan Tuhan, akan melihat kemahakuasaan Tuhan, akan melihat kasih Tuhan, akan melihat cinta Tuhan. Dan di dalam hidup kita, even orang yang tidak kenal Tuhan, mereka akan bisa melihat hidupmu, mereka akan bisa melihat Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, di hari ini, belajar dari firman Tuhan ini, yuk sama-sama kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan. Mari mulai mengkoreksi kehidupan kita. Apa yang masih kurang? Apa yang masih harus diubah dari karakter dan kehidupan kerohanian kita? Kalau ada hal-hal yang masih kurang, kalau ada hal-hal yang kita tahu di titik ini kita tidak bisa, mari kita mulai melibatkan Tuhan. Mari kita mulai minta, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan selanjutnya, ayo kita belajar di dalam hidup, di dalam ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan akan menguasai kehidupan kita. Kita menjadikan diri kita sebagai sahabat Allah. Kita menjadikan diri kita sebagai teman setianya Allah. Dan kemudian kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Orang lain yang lihat kita akan melihat kita sebagai anak-anak muda yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita menerima berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. God bless you. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau kehidupan masa muda kami dipakai oleh Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka melihat ada pribadi-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.